Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bidaraini amin ya rabbal alamin. Kaidah 111 ya. Faraghul qalbi, qala radhiyallahu lil ibadati wal ma'rifati matlubun falazima az-zuhdu wa isqatul kalaf wa ikhtiyarul adna lianna ma qalla wa kafa khairun mimma kathura wa alha wa minal musghilatil ahdathu sinnan wa aqlan wa awdinan falihadha nuhiya an suhbatihim idh talawunu mani'un minar raha walidha umira bimujanabati suhbati wa itharil uzlah siyama fi hadhihi al-azminah lakin bishartiha wa hiya kifayatuhu 'anil khalqi wa kifayatuhum 'anhu fi ad-daruri dinan wa dunya ma'a salamatihim min su'i dhannihi wa iqamati sya'airi al-islamiyyati min al-wajibati wassunanil muakkadati wallahu subhanahu a'lam. Bab ini menjelaskan tentang pentingnya uzlah dan faragul qalbi. Pentingnya uzlah serta mengosongkan hati. Ya, pekerjaan mengosongkan hati dari selain Allah, ya, itu pekerjaan asqal minad dunya wa ma fiha, ya, lebih berat, ya, daripada dunia serta isinya. Oleh karena itu Syekh Zarruq di sini mengatakan bahwa mengosongkan hati, memfokuskan hati untuk ibadah dan untuk ma'rifat itu matlub. Maka zuhud menjadi penting, menjadi mesti, ya. Jika ketika seseorang untuk faragh, ya, agar dia ibadah lillah dan agar syuhud, maka dia mesti zuhud. Mulai zuhud daripada dunia hingga zuhud kepada dari selain Allah. Zuhud dari dunia artinya mengosongkan hati dari raghbah dan syughul. Ya, kepada dunia mengosongkan raghbah dan kepada selain Allah mengosongkan syughul. Itu adalah zuhud. Kemudian wa isqatul kalaf, yakni membuang rasa letih. Bagaimana agar ibadah itu mudah, ya. Bagaimana agar ibadah itu tidak ada beban. Bagaimana agar hidup ini pun mudah dan tidak ada beban. Jangan kita yang menanggung, itu bahasa logikanya, ya. Jangan kita yang memikul. Serahkan kepada Allah, ya, semua yang menjadi fa'il hakikinya. Namun itu hanya sekedar semboyan, ya, isqatul kalaf. Jika kita tidak mempunyai asrar ilahiyah, sifat rabbaniyah dalam hati kita. Ya, prakteknya jika kita tidak konkretnya, jika kita tidak punya sabar, jika kita tidak punya ridha, jika kita tidak punya tawakal, jika kita tidak punya ikhlas, jika kita tidak punya sidik, karena sifat-sifat itu jika Allah anugerahkan kepada kita, sebenarnya yang terjadi pada diri seseorang itu adalah asy'ur bi azamatillah. Bukan berarti orang apabila memiliki sifat sabar, sifat syukur, sifat ikhlas, sifat ridha, sifat tawakal, dia malah menjadi seperti besar, megah, dan dia merasa lebih baik. Tidak, ya, belum bersifat dengan sifat itu. Karena jika Allah berikan sifat itu, maka yang tumbuh dalam hatinya adalah azamatullah. Kemudian hilang ananiyatul bashar, maka dia menjadi abad hamba. Ya, kenapa kita disuruh untuk merasakan keagungan Allah ketika kita melakukan sholat dan amal soleh? Ya,
suruh menghadirkan Allah, itu bukan dengan pikiran. Semua orang melakukannya bil amali zahir, dengan pikiran, padahal bukan. Ketika Allah memberikan, menganugerahkan sifat-sifat kita hingga sempurna, maka sebenarnya Allah memberikan rasa kepada dia akan keagungan Allah dengan sifat-sifat itu, sehingga dia tidak memikulnya, dia menyerahkannya kepada Allah. Dan itu yang dikatakan bahwa wa huwa yatawallas salihin, dialah yang menangani. Ya, itu yang dikatakan jangan kamu tangani, kamu tidak mampu, serahkan kepada Allah. Nah, menyerahkan ini bukan ya udah tuh, saya emang nggak saya pikirin, ya dipikirin aja. Kalau ya, ngomongnya nggak saya pikirin gitu, nggak saya pikirkan, ya, tetap tidak bisa. Ya, tidak boleh, dia tetap berpikir. Karena dia, istilah dalam tasawufnya, karena dia masih ada. Kalau dia sudah tidak ada, artinya dia sudah yash'ur bi azamatillah dan syuhud bil ayan, syuhud qalbi. Baru kemudian ya, dia merasa rohah. Arihna ya Bilal bis salah. Rohah. Arihna ya Bilal, arihna bil amalis salih. Ya, arihna bil khidmah, arihna ya. Nah, ini artinya puncaknya yaitu faragul qalbi, ya, tajrid, murni, kosong, bersih dari selain Allah, sehingga betul-betul dia hamba Allah. Nah, maka yang pertamanya palizima az-zuhdu, itu sebab embrio ya, benih tasawuf itu zuhud dulu itu. Zuhud itu mengandung makna yang luas, bukan kemudian menjadi sempit. Zuhud hanya dimaknakan di hatinya tidak ada uang, tidak ada jabatan, tidak ada ingin, tidak ada raghbah. Ya. Tapi bukan hanya raghbah, tetapi syughul juga. Hatinya tidak sibuk. Ya. Baru ada isqatut taklif. Dan hilangnya latih itu. Ya, seperti sebelumnya ada ketika Sidi Abdul Hasan Syazili bertanya kepada Sidi Abdul Salam tentang hadis yassiru wa la tu'assir, itu ad-dinu yusrun, itu juga ya, bukan mudah dari segi hukumnya, tetapi bagi orang tasawuf mudah karena yang melakukannya adalah Allah. Al-abid wal ma'bud. Itu slogannya itu seperti itu. Kemudian wakhtiyarul adna, memilih yang mudah, yang ringan, yang kecil. Li'anna ma qalla wa kafa khairun mimma kathura wa alha. Ya. Memilih yang di tangan tidak banyak-banyak, tidak besar-besar. Karena sedikit dan cukup itu lebih baik daripada banyak tetapi melalaikan. Nah, maka firagul qalbi ini perlu kepada uzlah. Itu firagul qalbi itu perlu kepada uzlah. Uzlah dari mana? Dari menjauhi orang-orang yang. Nah, di sini Imam Sidi Ahmad Zarruq mengatakan wa minal musghilat. Nah, ini yang menyibukkan hati kita itu adalah al-ahdatsu. Ya, yaitu ahdath. Ahdath itu anak kecil. Anak kecil ada 3 fenomenanya itu. Ada anak kecil sinnan usia, ada anak kecil aklan, akalnya, berfikirnya, dan ada dinan, ya, akhlaknya, din, agamanya. Falihadza nuhiya an suhbatihim. Oleh karena itu dilarang suhbah kepada mereka. Makanya di dalam tarekat ada larangan bergaul dengan orang lain. Itu mereka salah paham bahwa seolah-olah orang lain buruk, padahal yang buruk kita, murid itu. Kenapa? Karena Anda tidak mampu menyaring, katakan begitu, menjauhi adza,
Ya, kata adza itu bukan menurut orang sufi ya. Itu menurut hadis. Karena Nabi bersabda begini, al-mu'minul qawi khairun minal mu'minid dha'if. Gitu. Al-mu'minul qawi itu adalah al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adhahum. Mukmin yang berinteraksi dengan orang tetapi dia mampu memikul beban orang. Nah, ini orang ini oleh orang-orang sufi, selain daripada mereka yang arifin ya, yang mutajarridin, yang muhaqqiqin, yang saleh katakan, mereka adalah disebut ahdath. Apa ahdath itu? Kecil. Ya, kecil, umurnya kecil, akalnya kecil, dinnya kecil. Ya. Nah itu suhbah kepada mereka kita tidak mampu. Artinya berinteraksi bersahabat kepada mereka kita tidak mampu memikul adza itu. Coba di medsos itu adza semua itu orang ngomong tuh. Ya, boleh-boleh kita terpengaruh itu. Ya. Maka mujanabah suhbatihim. Karena kita tidak mampu gitu. Ya, masih bisa dikompak, dipanas-panasin oleh ucapan, oleh kepentingan, oleh dan lain sebagainya. Gitu. Semua kalamnya la yadullu ala Allah. Ya, meskipun mereka ulama dan membahas masalah khilafiyah, tapi tetap aja kompor. Ya, ada provokasi karena ahdath. Wa minal muskhilati al ahdathu, anak kecil sinnan wa aqlan awadinan, falihadza nuhiya an suhbatihim. Kenapa? Karena kalau kita tidak mempunyai tajridul qalb, faraghul qalb, ya, maka kita akan terkesan dengan mereka, terkontaminasi itu. Ya, idzit talawunu mani'un minar raha. Ya. Warna-warni talawun itu artinya terkontaminasi oleh berbagai macam situasi ya, orang yang kalamnya la yadullu ala Allah lakin yadullu ala al-amrad, yadullu ala al-hasad, yadullu ala al-hiqd, yadullu ala al-jahl, yadullu ala hubbil mal, ala hubbil jah. Nah ini yulawin kulubana. Ya. Maka itu mani'un minar rohah. Itulah yang melarang, yang mencegah, yang menghalang mendapatkan ketentraman, kenyamanan hati. Arihna. Artinya kekosongan, kebersihan, kemurnian hati dari selain Allah. Sehingga ibadah juga terganggu. Marifat ya juga terhalang. Oleh karena itu walidha umira bimujanabatis suhbati, ya, menjauhi suhbah kepada mereka al-ahdath. Ya, wa itharil uzlati, dan mengutamakan uzlah. Nah, teori uzlah adalah sebetulnya untuk menjauhkan ahdath. Tapi bukan hanya itu pertamanya. Pertamanya adalah karena Anda lemah, hatinya tidak faragh. Ya. Hatinya tidak syuhud. Artinya bahwa Anda pun akan menambah situasi menjadi buruk. Gitu. Maka setiap orang menjaga agar tidak menyakiti orang, agar tidak mengeruhkan orang. Jika setiap orang menjaga itu, maka tidak ada orang lain yang terkeruhkan, yang terkontaminasi, yang yatalawan. Ya, maka hendaknya orang semua uzlah dulu. Ya. Siyama fi hadhil azminah, terlebih lagi di zaman ini. Walakin bisyartiha, tetapi uzlahnya dengan ada syaratnya. Wa huwa kifayatuhu anil khalqi. Ya. Yaitu kifayah anil khalqi. Yani menjauh ya, mengisolasi diri ya dari makhluk.
Dan wa kifayatuhum anhu fid daruri dinan wa dunya. Artinya menjauhi dan juga menjauhi mereka dari kita, dari dia. Itu yang paling penting baik secara agama dan dunia, karena saya sering terngiang-ngiang ucapan masyayikh itu. Anda menuntut ilmu, lalu kemudian Anda dikasih faham oleh Allah, lalu ya, Anda mengamalkannya tanpa melalui proses tarbiyah. Ya, kata istilah kita seolah-olah sudah dia pisan, ya. Seolah-olah dia sudah alim dan dia punya hak untuk nasyr wal kalam. Ya, padahal di dalam hatinya masih ya fihi syughul, fihi raghabat, ya, fihi yani taklifat, ya, dan lain sebagainya, fihi takhayyulat. Nah, kemudian kekotoran hati itu kan artinya yang disebut hati yang tajrid itu hati yang kosong daripada sifat mazmumah. Ya, bersihkan itu, baru itu yang bikin keruh jiwa itu. Bikin mumet, rumit, ya. Ya, bikin dia menjadi berat, ya. Itu. Nah, maka jika itu dikosongkan, ya, jika itu dibersihkan, maka di situ ada anwarullah, ada irsyadullah. Ya, mereka mengatakan ada Allah. Nah, jika tidak, maka orang dengan ilmunya, orang dengan pahamnya, maka semua akan mengikuti hawanya itu. Ya. Maka bicara hak apapun tapi tetap kontaminasi keburukan daripada ihanahnya, takaburnya, ujubnya, hasadnya, ya, istijlabul khalaqnya, istimalatul nasnya, ya, dan raghabatnya dan lain sebagainya tidak akan selesai. Dan ini secara tidak disadari oleh setiap orang yang mendengarnya akan ta'assar, ya, dengan sifat buruknya. Ya. Kalau Imam Ibn Arabi mengatakan hati itu selalu artinya terbuka gitu. Ya. Lalu ketika sifat-sifat buruk orang di sekitarnya itu memperlakukan interaksi kepada dia, maka debu-debu itu akan terus mengotori itu. Ada perumpamaannya, jika orang kalau di Malaysia disebut orang asli, orang yang dalam hutan itu, ya, yang tidak pernah terkontaminasi oleh kepunapikan bandar, ya, kota, ya, dia hidup dengan polos, jujur, bersih, tajrid, faragh di hutan itu. Tapi kemudian dia coba turun ke kota itu, ke Jakarta lah, ke Kuala Lumpur lah. Tak payah dia bekerja, dia lalu saja. Lalu, ya, artinya berjalan, mutar, pusing. Kemudian petang dia balik. Terus setiap hari. Ya, dia tidak merasa bahwa ada tagayyurat, ya, ada perubahan. Ya, keburukan itu ke dalam hatinya, dan nanti akan memperubah sikapnya. Akan mempengaruhi kepada sikapnya, akan mempengaruhi kepada kata-katanya. Mempengaruhi. Ya, nasib baik artinya mereka bagus, masih ada ilmunya, masih kemudian artinya dia bicara ada maraja'. Tetapi benih-benih kotor itu keluar dari mulutnya, keluar dari pandangan matanya, keluar dari pikirannya, keluar, dan interaksi itu nanti akan saling mempengaruhi jiwa. Inilah kenapa ada uzlah di dalam tasawuf itu. Ya, untuk membersihkan talawunat, untuk membersihkan kekotoran dalam hati agar tidak mempengaruhi orang. Itu. Jadi bukan agar kita tidak terkontaminasi dengan orang lain, bukan. Utamanya adalah
kifayatuhum anhu bid-daruri dinan, agama mereka wa dunia dan dunia mereka. Ma'asalamatihim min su'i dhannihi. Ya, di samping itu mereka selamat dari buruk sangka kita. Wa iqamati asya'airi al-islamiyati minal wajibat wa sunanil muakkadat. Ya. Dan di samping selamat dan mendirikan syiar-syiar Islam merupakan kewajiban dan sunnah-sunnah muakkad. Ahdas ini tadi dikatakan ada sinan, ada apa? Aklan, ada dinan. Ya, kalau sinan itu adalah anak kecil yang belum membedakan hakikat daripada segala urusan masalah kehidupan ini anak kecil. Setiap yang dia ingini maka dia dianggap bagus, padahal itu tidak bagus, anak kecil lah udah. Ya. Maka kondisi anak kecil ini secara akal ya, ini rentan untuk terus terpengaruh dengan kondisi situasi. Ya, dia akan terus buruk. Maka itu sebab ya anak kecil itu dipilihkan mulai dari ibunya, dari lingkungannya, bi'ahnya, persekitarannya dan lain sebagainya dan kawannya. Nah, kalau kemudian hadas secara akal ya, itu yang tidak disiplin, yang tidak mapan dalam satu sikap yang baik. Ya. Dia tidak memahami hakikat kehidupan, hakikat agama, hakikat perkara karena akalnya terlalu lemah. Ya. Dan juga dia tidak menempuh jalan yang benar. Kalau dalam ukuran orang tasawuf sering dibikin ukurannya, dia tidak bertarekat, sudah begitu saja. Ya, karena tidak menempuh jalan untuk memperbaiki akal pikirannya itu. Adapun secara din, ya, anak kecil secara din ini dia tidak punya kepribadian. Dia akan mengikut golongan manapun dan akan terpengaruh dengan golongan itu. Ini dinnya ini tidak kuat. Ya. Mudah. Karena dia tidak mengetahui hak. Maka dia tidak bersama hak, tapi seringnya bersama golongan. Nah, oleh karena itu perlu uzlah. Ya, perlu uzlah. Karena banyak sekali ahdath di sekitar kita ini. Dan pertama kali adalah kita yang termasuk ahdas itu. Ya. Maka kata Imam As-Sazili itu, la tashabil ahdatha walau kana ibna tis'ina sana. Jangan kamu bercampur dengan anak kecil meskipun umurnya 90 tahun. Orang umur tua 90 tahun kan punya cucu 200 misalnya. Tapi tidak punya ridha, tidak punya sabar, tidak punya hakikat itu. Tidak punya ikhlas, tidak punya sidik. Dan terutama tidak punya ilmu syariah. Ada ahdath. Ya. Kita sering menghadapi orang tua seperti ini, merasa bahwa pengalaman dia lebih mahal daripada ulum syariah itu pengetahuan. Makanya sering diklaim, kamu ustadz masih muda, belum mengerti pengalaman. Ada jahal. Ya. Seorang yang punya ilmu syariah tidak boleh begitu. Tidak boleh direndahkan oleh sekedar umur. Ya. Mereka yang ahdas walau kana ibna tis'ina sana. Tahu saya itu sejak dulu itu sangat tersinggung kalau ada orang tua itu ngomong begitu. Bukan tersinggung dalam arti kitanya, tetapi loh saya capek-capek ngaji gitu kan. Bukannya mereka duduk dan dengar, menghargai, malah mengatakan Allah. Dia baru bisa ngomong belum. Lah, Allah yang memberikan hidayah, memberikan taufik. Ya, mungkin yang paling sulit kita hadapi, kita punya orang tua tuh. Orang tua sendiri, paman sendiri, keluarga sendiri. Ya.
ketika mereka bukan ahli ilmu, cuma ahli tua gitu. Lalu merendahkan. Lah, adapun adab kita kepada orang tua, walau kanal yani ahli al-ma'asi, ya, ahli al-kabair, ada syai'. Tetapi ihanah kepada ilmu, karena ilmu itu ilmu Allah. Nah, itu pun ahdath, ya, yang membuat kita kesulitan untuk apa yang buat kita terpengaruh, ya talawan, ya ta'athar daripada sikap-sikap itu. Itu sebab Imam Ibn Athaillah Sakandari, ya, untuk persoalan tajrid, tafrigh ini, beliau berkata dalam hikamnya itu yang manafa'al qalba syai'un misla uzlatin yadkhulu biha medani fikrah. Tidak ada sesuatu yang paling bermanfaat untuk hati itu. Nah, ini untuk mengosongkan hati itu. Ya, seperti uzlah bekerja, ya, dengan baik dan bermanfaat untuk tafrigul qalb. Ya, kenapa? Karena dia akan masuk dengan uzlah itu medanu fikrah katanya. Ya. Nah, uzlah ini apa? Uzlah ini infiradul qalbi billah. Kalau khalwah al-infiradu anin nas, atau infiradul jasad anin nas. Ya, kalau uzlah ini menyendirikan hati, menghanyakan hati sendiri kepada Allah saja. Meskipun di tengah banyak orang. Maka tuntutannya di sini uzlah dulu, nanti untuk proses uzlah itu ya khalwah nantinya. Karena uzlah itu artinya bersama atau tidak bersama, hati dia hanya bersama Allah. Infiradul qalbi billah. Lalu kenapa di situ ada medana fikrotin, ya? Manafa'a al-qalba syai'un mislu uzlatin yadkhulu biha medana fikrah. Ini medan fikrah ini sebetulnya medan mudhaf, fikrah mudhaf ilaih. Asalnya musyabbah dan musyabbah. Asalnya al-fikrah kal maidan. Lalu diidafakan musyabbah bihnya kepada musyabbahnya. Fikrah ditasbihkan dengan medan. Kenapa medan? Medan itu kan kalau kata kita medan itu alun-alun, ya. Medan itu alun-alun. Kan itu tempat orang berkumpul, ya, di situ pulang, ya, taraddad gitu. Taraddudul qalbi fiha, ya kan? Fikrah itu tempat hati. Ya, fikrah di sini kan idrak, ya, idrak. Ya. Idrak itu meskipun dibedakan akal wal qalb, itu hanya objeknya saja. Kalau akal objeknya maddah dunia, kalau qalb objeknya adalah gaib. Idrak. Tetapi itu adalah akal. Ya. Cuman ketika objeknya maddah, benda, barang, dunia, maka seolah-olah orang menyebutnya di sini. Kalau idrak kepada yang gaib, kepada syuhud Allah, maka di sini. Akhirnya dibagi dua secara ilmiah, idrakul aqli, idrakul qalbi. Fal idrak. Ya, dia seperti medan gitu. Yang satu dari sisi sini, yang satu dari sisi sini. Nah, maka seperti kuda selalu pusing-pusing, berputar-putar di medan itu. Ya. Maka Nabi ada bersabda, tafakkaru sa'ah khairun min ibadati sab'ina sanah. Berpikir 1 jam itu. Artinya berputar-putar di medan itu. Nah, namun yang kita perlu pahami, fikrah itu apa di situ? Al-fikrah itu adalah sairul qalbi ila hadrati rabbi. Yani fikratu tasdik wa iman dan fitrati syuhudi wa ayan. Ya. Fikrah tasdik wa iman itu akal untuk mengkonsumsi, ya, untuk mendapatkan informasi wahyu, ilmu, untuk menaikkan kepercayaannya.
keimanan gitu. Tetapi kalau fikrah qalbi itu adalah syuhudil qalbi wal ayan. Nah itu akan dibawa ke sana itu. Atau secara mudahnya orang berpikir itu apabila objeknya adalah faktanya, konkret, reality, ada hakikatnya. Ya, saya sering mengulang-ulang ini karena artinya penting pandangan orang sufi terhadap. Dan ini bukan sedang berfilosof, tidak. Ya. Bukan sedang berfilsafat. Karena orang misalnya menuntut ilmu, itu contoh yang mudah lah yang saya selalu ulang-ulang. Ya, tentang bagaimana menjadi penyanyi. Nah ini namanya tidak berpikir, ini berkhayal. Berpikir itu, dia berpikir tentang situasi, keadaan, hakikat perbuatan, hakikat kehidupan yang sedang dijalaninya. Dan tidak ada hakikat yang paling hakiki, yang paling nyata kecuali Allah. Jadi asairul qalbi ila hadratir rabbi bil fikri tafakkuru sa'ah atau bil qalbi suhulat. Yani dia akan yatalawan selalu daiman. Ya. Baik. Kaidah 112 ya. Al-khalwatu akhassu minal uzlah. Baru masuk kepada praktek bagaimana agar mendapatkan uzlah. Maka itu khalwa. Khalwa ini lebih spesial ya daripada uzlah. Al-khalwatu akhassu minal uzlah. Wa hiya biwujuhiha wa suratiha nau'un minal i'tikaf. Kalau dilihat dari cara dan rupanya itu seperti i'tikaf. Walakin la fil masjid. Tetapi khalwa ini tidak mesti di masjid. Warubama kanat fi, ya di masjid juga boleh-boleh saja. Orang dulu itu dia bikin loteng tuh di atas masjid untuk khalwa. Ya, agar tetap ada i'tikaf masjidnya. Ya. Wa aksaruha indal qaum la hadda lahu. Ya, secara umum menurut orang sufi khalwa itu tidak ada batasnya. Ya. Lakinna sunnata tushiru lil arba'ina. Tetapi sunnahnya, artinya sunnatul anbiya, sunnatul rusul ya, sunnatul salihin. Ya. Ini memberikan satu isyarat kepada 40 hari. 40 hari itu apa? Limu'adati Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa ya, bertemu Allah itu, maka di dalam Jabal Tur ya, Jabal Tur Sina itu, Muqaddas itu selama 40 hari. Ya. Itu mu'adah ya, karena itu sebuah perjanjian Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal qasdu, dan yang sederhana fil haqiqati thalathun. Ini yang qasadnya ya di dalam hakikatnya itu 30 hari. Idhiya aslul mu'adah. Karena asral mu'adah itu 40 hari. Ya, wajawara sallallahu alaihi wasallam bihira asyahran kama fi Muslim. Dan Rasulullah juga berada di Goa Hira itu 1 bulan penuh, 30 hari. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa qad i'tazala min nisa'ihi. Begitu juga menjauhi istrinya. Ya, 30 hari wasahru saum wahid. Ya, dan juga 1 bulan puasa itu yakni sama 1. Wa ziyadatul qamari ya wa nuqsanihi kal murid bisuluki. Ya, adapun kurang dan lebihnya ya bulan itu seperti murid di dalam suluknya. Kan bulan itu 30 hari mestinya kan sama ya Ramadan itu.
Tetapi nanti kan ada bulan menjadi 29, 30. Ya. Itu seolah-olah itu isyarat kal murid bisuluki. Ya. Artinya ada turun naik seperti itu. Taibu aqalluha ashrun li'tikafiha alaihi salatu wassalam al-ashru. Paling kurang minimal itikaf itu adalah 10 ya, khalwah itu 10 hari. Karena Nabi itikaf 10 terakhir itu. Wahya lil kamili ziyadatun fi hali. Bagaimana kalau orang sudah kamil, ya sudah sufi, tapi dia melakukan iktikaf 10 hari itu seperti uzilah. La hadza ziyadatun fi hali. Itu hanya menambah ya, kesahduan jiwanya saja kepada Allah. Ya, halnya itu. Wali ghairihi tarqiyah, tapi kalau bukan kamil, para salikin itu tarqiyah. Ya, karena khalwah yang dimaksud tarbiyah oleh orang sufi itu mesti ada irsyadu syaikh. Adapun Ramadan ziyadah ya fi halil kamil, tapi selain kamil maka itu tarqiyah. Wala budda min aslin yurja'u ilaihi. Mesti ada dalilnya ya, mesti ada dasarnya, mesti ada rujukannya ya. Ya, dasar yang menjadi rujukannya. Ya, kalau itikaf ya mesti itikaf seperti Nabi itu ya. Kalau khalwa maka khalwa mesti ada syaikhnya, itulah marja'nya. Wal qasdu biha, tujuannya apa tujuan khalwa itu? Tatahhurul qalbi min adnasil mulabasah. Mensucikan hati dari kotoran mulabasah, talabus. Yang orang dipengaruhi oleh pikiran materialistik, maka pikirannya, hatinya terbalut oleh materialistik. Kalau dia tidak menerima pengaruh politik, ya, adu domba misalnya, maka dia pun akan terbalut jiwanya dengan mental adu domba. Ya itu ya. Karena apa? Karena masih talawun ya, masih. Wa ifradul qalbi li dzikrin wahid wa haqiqatin wahid. Dan membuat hati hanya ingat kepada satu dan kepada hakikat yang satu. Ya. Hati itu hanya memurnikan, menunggalkan zikrin wahid dan hakikat wahid. Walakinnaha bila syaikhin mukhtiratun. Tetapi khalwah ini kalau tanpa guru mukhtirah. Ya. Tidak. Itu sebab Sidi Abdul Qadir Isa membagi khalwah itu ada 2. Amma wa khasa. Adapun amma lebih dekat kepada upaya mujahadah yang disebut muhasabatun nafas. Karena mujahadah ada 4. Riyadhah, mukhalafah, muhasabah. Ya. Khalwah ini adalah bagian upaya mujahadah, yaitu muhasabatun nafas. Ya. Orang dengan dirinya sendiri berdamai, introspeksi, ucapannya, pikirannya, ya buruk sangkanya, ya zonnya, atau pengaruh-pengaruh pikiran buruk dari luar itu mesti diadilkan, dibetulkan. Ya. Nah, mesti dengan syaikh. Kalau tidak mukhattirah. Walaha putuhun azimah. Khalwah itu banyak mempunyai putuh yang azimah. Wa qad la tasluhu lil aqli aqwamin. Tetapi terkadang khalwah itu ada yang tidak sesuai dengan orang tertentu. Jadi khalwah itu bukan semua khalwah. Tarekat apapun. Tidak ayo khalwah. Semua khalwah tidak. Khalwah itu murni. Kapannya, bilanya, berapanya ikut syaikhnya. Ya. Kalau si guru melihat bahwa anak ini sudah khalwah, walau pil jalwah, ya, maka tidak, atau
saya melihat sering fenomena orang khalwa itu nah ya kita pahami dulu apa definisi khalwa itu. Khalwa itu inqita'un anil bashar, menjauhi orang ya, untuk fatra muhaddadah itu, untuk masa tertentu. Tadi 10 hari, dia mulai dari 3 hari kan, kalau mubtadi ya ini 3 hari misalnya, dan meninggalkan amal dunia untuk waktu tertentu itu, supaya hati itu ya tafarrag min humumi dunia tuh. Katakan diendapkan dulu itu ya, hati itu dari kekeruhan, dari kekotoran yang tidak bertepi itu. Diistirahatkan pikiran dari kesibukan hari-harian yang tidak terputus. Kemudian zikir Allah ya di hatinya itu yang hadir dan khusyuk, Allah, Allah, atau berpikir tentang Allah. Ya, setiap hari dan petang itu. Nah ini mesti dengan syekh. Ya, nah itu khalwa itu. Ini khalwa ya, bawa HP, khalwah, bawa korma, khalwah, bawa coklat, suhul. Ya. Saya sering di Indonesia ini ada orang SMS saya, Sidi doakan saya sudah khalwah seminggu. Mak, kok khalwah sempat-sempatnya WhatsApp itu? Apa gurunya nggak tahu atau gurunya juga salah punya persepsi khalwah itu, karena tidak sedikit khalwah itu hanya dilakukan berdasarkan takalid, tradisi. Tidak tahu adabnya, tidak tahu etikanya. Ya. Adapun perbedaan khalwah dengan uzlah tadi itu kan, tadi akhas itu. Khalwah dan uzlah itu Syekh Umar As-Sahrawardi itu ada menjelaskan bahwa khalwah adalah bukan uzlah ya. Khalwah dari orang, al-khalwah minal aghyar wal uzlah minan nafsi wa ma tad'u ilaih. Khalwah itu dari orang, tapi kalau uzlah dari ajakan nafsu. Dan dari segala yang menyibukkan dari Allah, infiradul qalbi itu tadi itu. Nah, oleh karena itu kalau khalwah itu banyak bentuknya, tapi uzlah itu sedikit bentuknya. Ya, hanya apa? Hanya kosongkan hati dari Allah, selesai. Ya, kalau khalwah ada muhasabah, ada tafakur, ada ya, 10 hari, ada ya, dan lain sebagainya. Wa tabir kullu ahadin biha halah. Setiap orang yang melihat keadaannya. Wa qala radhiyallahu anhu, kaidah 113. La budda min ibadatin wa ma'rifatin wa jahadatin likulli abidin wa arifin wa zahidin. Ya. Mesti ada sifat ibadah, sifat ma'rifat, dan sifat juhud. Artinya di dalam diri kita ini mesti ada. Nah, artinya yajib alaina an nattasib bisifatin ibadah, bisifati ibadah, bisifati ma'rifah, bisifati zahadah, zuhud. Mesti ada itu dalam suluk ilallah, dalam taqarrub ilallah. Ya, mesti ada sifat itu. Ya. Nah, maka kenapa ada orang namanya abid, arif, zahid? Apa bedanya? Lakin man ghalaba alaihi talabul amali kana abida. Jika dominasinya amal, itu abid. Lalu ma'rifatnya, wa ma'rifatuhu wa zuhduhu taba'un li ibadati. Ma'rifat dan zuhudnya itu berada di belakang ibadahnya. Yang paling depan, dia ibadahnya, bilangan ibadahnya, ya, ini adalah abid. Ya. Wa man ghalaba alaihi an-nadharu lil haqqi bi isqatil khalqi kana arifa. Nah, yang kalau orang yang didominasi oleh memandang Allah, ya, disebabkan khalq itu sudah isqat. Dia sudah tidak melihat ada independen makhluk ya, tanpa Allah. Tidak ada itu.
Maka itu namanya arif. Lalu ibadahnya, wa ibadatuhu wa zuhduhu tabaun li asli. Ya. Maka ibadahnya dan zuhudnya mengikuti asalnya. Yaitu makrifat kepada Allah. Kemudian, ada kelewat ya. Sebelumnya itu, waman nazara alaihi tarkul pudul. Kalau didominasi oleh menjauhkan yang berlebihan, tuh fudul. Fudulul kalam, fudulul dunia. Kana zahidan. Wa ibadatuhu wa ma'rifatuhu tabaun mengikuti zuhudnya. Panisabu tabi'un lil usul wa illa faturuku mutadakhila. Maka penisbatan itu dia abid atau arif dan zahid itu mengikuti usulnya. Kalau tadi ibadah maka abid, kalau tadi talabul mal atau talabul amal. Talabul amal ini al-amal zahir maksudnya. Itu adalah abid, kalau tarkul fudul itu zahid, tetapi jika faturuku mutadakhila. Nah, di dalam torik ini jalan akhlak, mentalitas. Kan ada perbedaan torik dengan torikoh ya. Kalau torik adalah adab. Kalau torikoh adalah madrasah untuk mendapatkan adab. Tasawuf itu manhaj. Dan semuanya itu adalah tasawuf. Taib, maka mutadakhila artinya mutadakhila, orang yang arif punya sifat ibadah dan punya sifat zuhud. Tetapi sudah arif. Ya. Begitu juga yang lainnya. Wa man fahima ghaira dzalika faqad akhta'a. Kalau pahamnya tidak begini, ini salah. Nah, dari sini kita pahami bahwasanya maratibur rijal menurut orang sufi itu ada 3 golongan. Abid, zahid, dan arif tadi itu. Nah, abid itu orang yang memenuhi waktunya, menggunakan waktunya semua untuk ibadah. Tetapi dia masih tujuannya bukan Allah, tetapi tujuannya linaili sawabil jannah, sawabil akhirah, untuk mendapat pahala. Ini abid. Walahu ma'rifah. Nah, punya ma'rifah, tetapi mahjub anil haq, ma'rifatnya masih terhalang dari Allah. Oleh apa terhalangnya? Bihadzin nafas. Apa? Al-jannah. Apakah jannah itu termasuk keinginan surga? Naam. Li'anal jannata bimaqami hadzin nafas. Ya, seperti Allah berfirman, fiha ma tashtahihil anfus. Isi surga sesuatu yang diingini oleh nafsu. Gitu. Sebagaimana juga abid ini punya sifat jahadah, tetapi golibnya, ya, dominasinya masih talabul amali zahirah wa kathratuhu. Dia masih fokusnya ibadah lah yang penting. Hati mantah, ya, zuhudnya itu berada di bawah ibadah itu. Nah, begitu juga zuhud. Zuhud itu apa? Zahid itu adalah orang yang menyaksikan keindahan akhirat dengan cahaya iman dan keyakinannya itu. Bahkan dia melihat keburukan rupa dunia itu. Ya. Dengan nyata dia melihat. Itu sebab dia tidak suka perhiasan dunia yang megah itu. Dan cenderung kepada akhirat yang abadi. Dunia yang fana. Tidak. Dia punya marifat. Tetapi masih mahzub anil haz tadi. Apa? Hazdilkan nafs, yaitu al-jannah. Dan juga punya sifat ibadah, tetapi yang ghalib adalah tarkul fudul wa adamur raghbah fid dunya. Adapun arif billah, ini adalah at-tabi' li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fasaru wasilin. Mereka yang disebut al-kummal wal mukammal. Ya. Itulah yang ditarik oleh Allah. Jazabathu jazabatur rahman. Terus, ya, oleh Allah didekatkan. Dibuang sudah hijabnya oleh Allah, ya, dari makhluk. Ini makhluk tidak menghijabi. Wujud ini tidak menghijabi. Juga dari mata hatinya diangkat. Ananiyatul bashar itu, melihat diri itu sudah tidak ada. Itu sebab orang arif punya sifat ibadah. Bahkan ibadahnya
bersih, murni daripada ilal wal aghrad, penyakit dan tujuannya. Dan kenapa? Karena dia ya'budullaha lillah la li ajli sawab wal jannah. Begitu juga dia punya sifat zuhud, tetapi martabat juhudnya fauqa martabatiz zahid. Kenapa? Karena Allah sudah menutupnya, menghijabnya dari dunia dan akhirat ini, dan menyaksikannya bukan jamal akhirah tapi jamal Allah al-azali wa mahabbatu dzat allati lam tazal. Cinta kepada Allah yang abadi. Taib, kaidah 114. Qala radhiyallahu iltizamul lazimi limalzumi musilun ilaihi. Pamin thamma padala dzikru ghairahu. Idza ma aradta an yalzamaka falzam malzumiyatahu. Maka qala ta'ala fadhkuruni azkurkum wala a'zama min hadhil karamah. Iltizamul lazim. Apa artinya iltizamul lazim ini? Komitmen dengan komitmen dengan yang lazim kepada yang mulzamnya, kepada yang malzumnya. Artinya begini, api itu dengan panas kan tidak dapat dipisah. Ya, kalau kita ingin cari panas ya di api, gitu. Kita dekati apinya maka dapat panasnya. Ya, karena apa? Panas ini melazimi api. Panas lazim, maka malzumnya yang ditempelkan, yang dilazimkan, yang disertai ya, oleh panas adalah api. Gitu. Nah, oleh karena itu zikir ini mempunyai keutamaan kepada yang lain. Fadhala dzikru ghairah. Zikir ini lebih unggul kepada yang lain. Nah, kalau kita ingin menyertai yang lain, maka komitmen dengan zikir. Gitu. Itu sebab orang sampai salat itu adalah suratul zikir. Tapi kalau zikirnya tidak ada, hanya surahnya saja. Salat itu, ruku, sujud itu suratul zikir. Ya. Surah ini syariah juga. Maka jika kita ingin mendapatkan zikir, salat ini nanti akan menimbulkan zikir. Dan jika kita sudah dapat zikir, maka dia akan menyadari bahwa amal zahir itu adalah surat. Ya, hakikatnya adalah az-zikru wasyuhud. An ta'budallah ka'annaka tara. Ibadah itu ru'yatullah batinnya. Ya. Oleh karena itu, orang yang sudah zikir kepada Allah itu adalah orang yang sudah Allah berikan zikir kepadanya. Orang yang ingat kepada Allah adalah yang sudah Allah berikan ingat kepadanya. Artinya Allah ingat kepadanya, Allah berikan ingat kepadanya, yaitu Allah ingat kepadanya. Coba orang tua dengan anak. Orang tuanya jauh, anaknya jauh. Lalu orang tuanya ingat. Mesti ingatnya orang tua kepada anak itu adalah akan mengirim ingat itu kepada hati anak, sehingga anak itu ingat kepada orang tuanya dengan ingat orang tuanya itu. Ya. Itu sebab Allah berfirman, "Fadhkuruni azkurkum." Ingatlah aku akan ingat kepadamu. Kenapa disuruh kita ingat dulu? Padahal Imam Abdus Itsal At-Tusturi, beliau mengatakan, saya mengira awalnya saya yang ingat Allah, ternyata Allah yang ingat dulu kepada saya. Saya awalnya menyangka bahwa saya mencintai Allah, ternyata Allah dulu mencintai saya. Bahkan orang sufi menjelaskan, kita diburuskan ini, diwujudkan ke dunia ini bihubbi. Itu sebab tidak pernah dilepaskan kita oleh Allah itu. Sama dengan proyektor tidak pernah melepaskan munculnya gambar di layar. Bagaimana kalau melepaskan? Berarti ada dua perkara yang independen.
Ya. Bainal khaliq wal makhluk haqiqatuhuma wahidah. Ya, wa huwal khaliq. Nah, berarti kamu kalau ingat itu karena ingat yang aku berikan kepadamu, artinya aku ingat kepadamu. Fadhkuruni azkurkum. Kenapa seolah-olah kamu zikir dulu, ya, usaha dulu? Karena innamal ilmu bita'allum, innamal hilmu bitahallum, innama dzikru bitadzakkur, innama sabru bitasabur, innama wahakadha. Salat permulaan adalah bagaimana untuk mendapat zikir. Ya, aqimis salat li dzikri. Ya. Nah, oleh karena itu ada zikir yang dikasih hadda dan waktunya, bilangannya, waktunya, ya. Wa ja'ala likullin haddan wa waqta illa zikruhu ta'ala. Ya, kecuali ingat Allah Ta'ala itu tidak ada hadnya. Ya. Maka kita juga jika zikir kepada Allah tidak ada hadnya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Tidak ada hadnya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ya, terserah mau dalam bentuk apa, berdiri, duduk. Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum wa au ashadda dzikra. Kalau sudah kamu menunaikan manasik kamu, berzikirlah kepada Allah. Zikir seperti apa? Seperti kamu mengingat orang tua kamu atau lebih dari itu. Ya. Nah, maka ada di Madinah ketika syariat sudah turun semua, ya, sudah salat sudah turun, puasa sudah turun, haji umrah sudah turun, zakat persoalan sudah turun, semua sudah turun, ya, negara sudah berdiri. Ya. Maka tiba-tiba ada seorang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kathurat alayya syairul Islam, padulani ala amalin udriku bihi ma fatani. Ya Rasulullah, telah banyak bagiku ini syiar Islam sudah. Semua syiar Islam itu sudah kami laksanakan. Tunjukkanlah aku kepada amal yang aku dapat menyusul, ya, mengganti, ya, apa yang luput dariku itu. Apa Rasulullah berkata? Qala la yazalu lisanuka ratban bi dzikrillah. Ya. Senantiasalah lidah kamu itu dibasah dengan zikir Allah. Ini kinayah. Ya, karena zikir di sini. Ya. Itu kinayah bukannya harus la ilaha illallah dibasahkanlah. Ya. Wali Abi Sa'id inda Ibn Hibban, udhkurillaha hatta yaqulu majnun. Ya, zikirlah kepada Allah hatta yaqulu majnun, sehingga mereka mengatakan majnun, yakni muhibbun. Ya. Wa dzikru mansyurul wilayah. Zikir itu mansyurul wilayah. Apa mansur itu, ya? Bendera. Bendera kewalian. Barang siapa yang diberikan zikir berarti dia diberikan mansyur. Ya. Pemancar, ya. Nah, mansyur yakni simbolik, slogan, itu juga mansyur. Ya. Sesuatu yang menunjukkan umbul-umbul itu. Qala Syekhuna Abul Abbas Al-Hadrami radhiyallahu anhu, "Alaika bidawami dzikir wa kasrati salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kamu mesti dawam zikir dan banyak berselawat. Ini permulaan tarbiyah. Fahiya sullamun wa mi'rajun wa sulukun ila Allah, karena zikir dan selawat adalah tangga mi'raj, suluk ila Allah. Idza lam yalqa talibu syaikhan mursyida, jika seorang murid belum bertemu dengan syaikh mursyida. Faqad sami'tu fi 46 wa 800 bil haram syarif rajulan. Saya telah mendengar 846 orang soleh, rawali dzalika, semua berkata demikian, ya. An ba'di ahli sidqi ma Allah, mereka mendapatkan dari sebagian ahli sidqi ma Allah.
Wa kilahuma ma'rufan ra'aituhuma. Ya, dan keduanya ma'ruf yang kami lihat. Artinya zikir salawat la ilaha illallah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad la ilaha illallah. Ya, itu dua perkara yang terus tidak berhenti untuk ya, dilakukan oleh kita sehingga kita dapat usul ilallah. Ya. Meskipun demikian, bukan berarti bahwa salawat atau zikir mengganti syekh mursyid lah. Karena syekh mursyid ini asal. Ketika tidak ada asal maka ada fara'. Dan fara' itu bukan mengganti asal. Ya, tidak mengganti asal. Selama tidak ada asal, kerjakan ini. Itu sebab rata-rata hatta ketika Sidi Abdul Hasan Syazili, Sidi Abdul Salam tidak, ya, murid utamanya hanyalah Abdul Hasan Syazili. Meskipun Ahmad Al-Badawi dan Imam Ad-Dasuqi duduk dan tabarruk dari beliau, tapi artinya sehingga dikatakan hakikatul Dasuqiyah wa hakikatul Badawiyah itu adalah hakikat Masyisiyah. Ya, tetapi murid utama Sidi Abdul Salam Ibn Masis adalah Sidi Abdul Hasan Syazili. Hakikatan wa tarbiyatan wa tarqiyatan. Ya. Nah, beliau hanya punya murid ya satu itu saja. Ya, hanya punya murid satu saja, Sidi Abdul Qadir Al-Jilani. Ketika pertama kali bertemu umur 5 tahun, maka dikatakan alaika bi dzikrillah ya bunai. Ya, kamu zikir kepada Allah. Maka disuruh berzikir. Sampai kemudian jumpa lagi umur 15 tahun, ya ditanyakan, kamu melakukan zikir yang aku pesan? Naam ya Syekh. Ya, begitu juga Imam Sahal At-Tusturi. Ya, oleh pamannya, ya, oleh istri, oleh suami ibunya. Dia ditarbiyah oleh suami ibunya. Maka kamu mesti berzikir kena umur 5 tahun. Terus ya, tidak berhenti. Itu sebab fenomenanya orang bertarekat zikir. Persoalannya bukannya ada dan bukannya terus membaca, tetapi qasadnya itu. Li ajli tazkiyah, li ajli tafriq, li ajlillah. Ya, memang zikir Allah perintahkanlah kita yang dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Dalam hadis juga ana inda dhanni abdi bi, ya, wa ana ma'ahu idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi ila akhirih itu. Ya. Kenapa? Karena keutamaan zikir itu melebihi semua ibadah, ya. Karena zikir lebih komprehensif, lebih menyeluruh. Ibadah itu mazhar min mazahiri zikir, kalau kita pahami dari Sidi Imam Saruk. Dan bahkan memang itulah yang diterangkan oleh orang sufi, bahwa ibadah itu mazhar min mazahiri zikir. Maka itu sebab di Al-Quran Allah menamakan salah satu ibadah itu zikir. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Ya. Ketika berada di Masy'aril Haram itu, wadhkurullaha fi Masy'aril Haram. Itu kan apa? Wadhkurullaha fi Masy'aril Haram itu wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, itu ibadah kan itu, dan itu zikir disebutnya dalam Al-Quran. Ya, bahkan zikru afdal minal jihad dan lain sebagainya. Itu kita mesti melazimi zikir sebelum kita betul-betul ya, beringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naqifuna walhamdulillah, al-Fatihah.